Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Adrian29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan video bagaimana cara merubah saklar kiri fiction di bagian jalur high beam dan pass beamnya kita buatkan terpisah. Karena sekarang sudah banyak yang request untuk memfungsikan lampu utama berikut lampu tembak tambahan, karena memang tidak semua orang itu suka menggunakan saklar tambahan untuk memfungsikan lampu Hapak MP1, Bromoto X1 ataupun D2 laser lainnya ya. Jadi di sini akan saya buka dulu dari dalam sininya. Nanti kita rubah mana saja sih yang bisa kita memfungsikan atau menyalakan lampu tambahan atau lampu tembak yang menggunakan versi 3 mode, khususnya seperti lampu Hapak MP1 20 watt ataupun Hapak MP1 Plus 25 watt. Yang pasti di sini kita siapkan obeng positif atau obeng plus. Kita buka dua baut ya. Di sini ada dua, yang panjang dan yang pendek. Dan kebetulan selalu kita usahakan menggunakan saklar fiction original supaya untuk kualitas lebih awet dan juga mengurangi resiko ataupun resiko korslet ya. Karena jika kita menggunakan yang biasa, sudah pasti berbeda di bagian komponen atau rangkaian dalamnya. Nah, di sini kita akan rubah untuk NMAX lama atau NMAX old. Nah, kebetulan ini sudah saya buka baut di bagian sini dan juga sini. Ini kita copot semua. Pertama yang pasti di bagian sini dulu ya, karena ada kuncian di bagian besi. Ini kita copot. Lanjut di bagian sini kita copot juga. Kita lepas semua di bagian besi ini. Lanjut di bagian high beam. Kita harus pelan-pelan ya, karena ada beberapa yang menggunakan per untuk memfungsikan pass beam, ataupun ada yang menggunakan pelor dalamnya ya. Itu kalau bisa lepas bahaya. Nah, setelah kita lepas seperti ini, kita ambil jalur yang warna putih ya. Di sini ambil jalur yang warna putih ini untuk memfungsikan atau menyalakan di bagian pass beamnya. Kalau fungsinya seperti ini, maka di saat pas kita menggunakan pass beam atau high beam, fungsinya sama saja. Tetapi memang kalau untuk bagian high beam sendiri menyala di saat menggunakan atau menyalakan lampu utama, menyala dulu baru bisa menyalakan high beam. Tapi berbeda dengan pass beam, itu bisa dinyalakan tanpa menyalakan lampu senja ataupun lampu utama. Nah, di sini kita lepas satu kabel yang warna putihnya. Kita tahan. Kita solder. Nah, ini sudah lepas dengan yang warna kuning ya. Jadi nanti jika kita ingin memfungsikan di lampu tembaknya itu tetap 3 mode itu bisa, walaupun hanya menggunakan satu saklar, yaitu saklar fiction. Dan di bagian kabel warna kuningnya ini kita harus solder lagi ya supaya rapi. Nah, di sini sudah dilepas. Langsung kita masukkan kembali seperti awal. Nah, yang pasti ini harus masuk dulu semuanya. Di sini sudah saya sediain untuk satu kabel warna merah ya. Jadi umumnya kalau untuk pass beam itu berfungsi untuk lampu D2 laser ataupun lampu Hapak MP1 yang nyala bersamaan, nanti akan berfungsi berbarengan dengan lampu jauh dari bawaan motor. Nah, sini tinggal kita sambungkan saja yang kabel warna putihnya dengan kabel warna merah seperti ini. Yang selalu saya sarankan teman-teman jika melakukan penyoliran harus hati-hati ya, jangan sampai ada satu serabut kabel yang keluar, nanti akan berakibat korslet karena menyentuh ke yang lainnya. Setelah seperti ini, langsung kita berikan selongsong bakar atau heat shrink ya, supaya lebih yakin. Kalau saya sendiri menggunakan 2 selongsong bakar dan 2 ukuran. Yang paling kecil kita menggunakan ukuran 2 mili dan satu lagi ukuran 2,5 mili. Jadi kalau sudah kita menggunakan 2 selongsong bakar seperti ini ya, kita lebih yakin lah untuk keamanannya nanti, karena ini posisinya ada di bagian dalam saklar. Kalau ada masalah suatu saat agak ribet kalau umpamanya kita menggunakan satu selongsong bakar dan ada masalah menempel ke bagian stang, karena stang pun biasanya mengandung arus negatif ya, atau arus massa.
setelah kita sambungkan kabel yang warna merah seperti ini, kita buka di bagian bawahnya untuk posisi kabel supaya lebih rapi ya. Jadi sekali lagi, kenapa saya menggunakan kabel warna merah? Umumnya untuk lampu-lampu yang menggunakan 3 mode, itu untuk mode yang ketiganya atau yang nyala bersamaan menggunakan kabel warna merah. Jadi supaya tidak sanksi atau tidak bingung dalam pemasangannya. Nah, di sini ada 2 baut dan ada bracket untuk menahan dari kabelnya supaya tidak ketarik dan menahan listring selang PVC-nya. Jadi kita harus copot dulu yang 2 ini. Lalu kabel warna merah masuk ke bawah sini bareng dengan kabel untuk sen kanan atau sen kiri. Ini masuk, nanti keluarnya barang semua di sini ya. Jadi tetap bisa dipergunakan 3 mode. Ya mungkin awal-awalnya memang itu permintaan customer, dan sebelumnya memang ada yang memasang saklar kiri Vixen untuk Honda ADV 160 ya, yang dipakai hanya 2 mode yang di lampu tembak. Contohnya low beam warna putih, dan pas kita menyalakan high beam atau pass beam itu yang nyala bersamaan berfungsi berikut lampu jauh yang ada di bawaan motor atau di bagian headlampnya. Nah, setelah masuk seperti ini, kita masukkan kabel dari sini ke sini ya. Nanti langsung keluarnya barang di bagian sini. Nah, setelah kita masukkan ke bawah sen ya, kabel sen, kalau bisa kita ikat di bagian sini. Jadi si kabel ini tidak ke atas, karena rangkaian awal dari kabel saklar Vixen ini sudah dibuat supaya tidak menyangkut di bagian tombol sen kanan atau sen kiri ya. Jadi lebih aman kita kasih tali seperti ini. Tinggal kita pasangkan lagi penguncinya, tinggal kita buat lagi. Jadi ingat ya, kalau untuk pemasangan kabel, saya harap teman-teman lebih hati-hati supaya tidak menempel ke jalur yang lain, karena belum tentu sama-sama negatif atau sama-sama positif. Itulah fungsinya kenapa kayak kualitas kabel pun kita mengutamakan yang bagus. Banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan dalam jangka panjang ya. Jadi tidak asal menggunakan kabel yang ada. Ya tidak masalah jika memang nggak ada sama sekali ya. Ya tapi ya jangan sampai menggunakan kabel yang sekiranya bukan peruntukannya lah gitu ya. Setelah seperti ini, tinggal kita tutup kembali di bagian cover bawah ya. Jadi ini untuk bagian bawahnya kita tutup. Oke, nah, lepas, langsung tinggal kita baut saja di bagian sininya. Nah, setelah kita baut dari sininya berapi ya, tinggal kita tes lagi sen kiri, sen kanan, takut ada yang nyangkut dari segi kabelnya. Oke, ini udah aman ya. Tinggal kita tutup kembali di bagian baut saklarnya. Ini jangan sampai ketukar juga ya, karena dengan ukuran yang berbeda, satu panjang satu pendek. Cara awal seperti ini sering saya gunakan di Honda Vario, Honda ADV, Honda PCX, Yamaha NMAX lama, NMAX baru, ataupun Aero. Pokoknya jika ada yang request untuk memfungsikan saklar kiri Vixen ini, bisa menyalakan lampu utama dan juga lampu tembak, dan lampu tembak itu tetap 3 mode yang dipakai, maka caranya seperti ini. Jadi pas kita nyalakan pass beam ini, maka ini ada arus, maka dari itu dioda yang kita pakai adalah kurang lebih menggunakan 3 ya. Jadi dari lampu jauh ke lampu dekat, dari pass beam ke lampu jauh. Jadi kita bedanya seperti ini. Karena yang biru itu senja, nanti memfungsikan untuk lampu utama dari kabel pass beam menuju ke bagian high beam ya untuk diodanya, dari high beam ke lampu dekat, dan dari lampu dekat ke lampu senja ya. Jadi kurang lebih kita menggunakan dioda 3 piece supaya bisa pas posisi off kita menyalakan seperti ini,
maka yang nyala bersama di lampu tembak dan lampu jauh, lampu pendek, lampu senja semuanya akan menyala secara berbarengan atau bersamaan. Oke, yang pertama di jalur lampu utama positif ya, ini kabel warna hijau menuju ke kabel yang warna biru, ini untuk positif senja. Ini posisi di bagian diodanya ya, jadi cincinnya itu jangan sampai tertukar. Ini cincinnya harus di sini yang warna abu-abu. Kalau dipasang, kita jangan lupa kasih selongsong bakar atau heat shrink untuk pelindungnya. Ini untuk dioda yang pertama ya, nanti kita lanjut di dioda yang kedua dan dioda yang ketiga. Oke, setelah kita amankan seperti ini, tinggal kita kasih selang PVC dulu di bagian sini supaya lebih rapi nanti hasilnya. Untuk dioda yang kedua, ini dari jalur high beam menuju ke positif lampu utama. Jadi pemasangan juga nggak boleh kebalik lagi atau nggak boleh kebalik juga ya. Jadi ini untuk garis ataupun yang abu-abunya ini menuju ke lampu pendek positif. Oke, ini yang kedua. Untuk dioda yang ketiga, dari fast beam atau kabel warna merah menuju ke high beam kabel warna kuning ya. Jadi ini total menggunakan 3 dioda. Jadi dari merah menuju ke kuning, dari kuning menuju ke hijau. Yang hijau yang di sini ini menuju ke bagian senja. Jadi kita menggunakan 3 dioda. Dalam perakitan, satu saklar memfungsikan atau menyalakan lampu tembak, contohnya lampu HPAC MP1 20 watt ya. Dan kebetulan ini akan dirakit atau dipasangkan ke lampu HPAC MP1 20 watt. Jadi tetap 3 modenya itu berfungsi semua, tidak hanya beam warna putih atau yang nyala bersamaan. Jadi pas kita menyalakan di bagian high beamnya itu yang nyala warna kuning, dan pas kita menyalakan di bagian fast beam maka yang nyala bersamaan berfungsi sekaligus lampu jauh yang ada di lampu utama ya. Jadi tetap berfungsi semua 3 mode di lampu utama, di bagian lampu tembak tambahan, dan juga lampu utama pun bisa difungsikan. Tetapi di sini di bagian senja bawaan motor itu tetap menyala standby karena nggak ada pemutusnya sama sekali. Karena di bagian positif senjanya sudah kita fungsikan untuk positif lampu utama. Lanjut akan saya pasangkan spoon untuk soket 6 pin seperti ini. Ini sama persis dengan soket yang ada di saklar kiri bawaan NMAX lama atau Nekot ya. Ini untuk posisi saklar NMAX lama. Ini menggunakan soket 6 pin dan spoon bulat. Spoon bulatnya sudah saya sediakan juga ya di sini. Ini kita menggunakan merek STP, bukan yang biasa. Ini sama persis dengan originalnya. Ya, jadi kita untuk bagian spoon dan soket pun tidak menggunakan kualitas yang biasa karena ya untuk jangka panjang juga menurut saya pribadi agak kurang awet dan kurang aman ya. Lanjut di bagian nanti, di sini ada 4 kabel. Untuk kabel yang warna hijau ini sambungannya ke senja. Ini tetap terpisah. Untuk yang 3 kabel lagi, yang warna merah, kuning dan putih, nanti untuk memfungsikan lampu HPAC MP1 20 watt, low beam warna kuning, high beam warna putih, dan yang nyala bersamaan. Nanti dibuatkan soket 3 pin lawan dari soket yang di relay set yang sudah kita buatkan seperti ini. Nah, ini untuk hasil presan spoon yang original ya. Jadi presan seperti ini menentukan juga supaya di saat pas kita menggunakan atau melepaskan saklar kiri fixan ini lebih kuat ya untuk kuncian di bagian soket dari saklar kiri fixan itu yang menempel di bagian cover stang. Maka dari itu disarankan menggunakan alat yang sekiranya bisa menggunakan atau membuat rapih dalam penginstalasian. Ini udah masuk semua ya. Jadi ini untuk sen kanan laser input positif menuju saklar, yang pink ini untuk negatif klakson, dan tengah sen kiri, dan yang hitam ini untuk negatifnya. Tinggal kita sambungkan lagi dari sini sampai ke sini. Ada kita menggunakan 2 selang PVC atau 2 tipe selang ukuran 5 mili dan ukuran 8 mili. 5 mili untuk satu kabel, yang kabel warna hijau ini. Untuk yang 8 mili kita pergunakan kabel yang warna merah, kabel 3 ini ya, warna merah, kuning dan putih.
Nah, ini setelah saya kasih selang PVC yang 3 kabel ukuran 8 mili, yang satu kabel ini untuk menggunakan ukuran 5 mili ya. Jadi hasilnya seperti ini, cukup rapi. Dan yang pasti bukan hanya rapi, kita mengutamakan kualitas juga. Tinggal lanjut kita buatkan sekun untuk soket 3 pin ya. Jadi kita lanjutkan untuk pemasangan sekun untuk soket 3 pin untuk menyambungkan ke relay set HP MP1 20 watt yang sudah kita rakit lawannya seperti ini ya. Jadi nanti bagian paling kanan ini warna putih, paling kiri warna kuning, dan yang paling tengah nanti kita menggunakan warna merah. Nah, ini masuk ke bagian tengah yang warna merah untuk yang nyala bersamaan. Terus di bagian paling kanan ini untuk nyala warna putih, dan paling kiri untuk nyala warna kuning. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara merubah saklar kiri Vixen supaya bisa berfungsi untuk menonaktifkan atau menyalakan lampu utama. Berikut mengaktifkan lampu HP MP1 20 watt atau yang 25 watt ataupun lampu tembak merek lainnya yang mempunyai fitur 3 mode. Caranya seperti ini ya. Jadi jika teman-teman ingin merakit sendiri, tinggal melihat video ini saja secara pelan-pelan. Dan yang saya pesan adalah hati-hati, jangan sampai menempel ke jalur yang lain. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungan 15 RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Aksesoris Motor. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.